Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliksan, Prodi Perbankan Syariah 6, semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan, di mana pembiayaan ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen pembiayaan syariah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, dan seterusnya. Nah, yang pertama, pengertian pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang mengacu pada praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan berbagai risiko antar pihak yang terlibat. Selanjutnya, perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional. Pembiayaan syariah perbedaannya dengan pembiayaan konvensional dalam hal prinsip-prinsip dasarnya. Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip keadilan, menghindari riba atau bunga, maisir atau spekulasi, kemudian gharar atau ketidakpastian, dan larangan atas aktivitas yang diharamkan. Sementara itu, pembiayaan konvensional tidak memiliki pembatasan seperti itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembiayaan syariah, di mana yang pertama, larangan riba, membatasi pengenaan bunga dan mendukung prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Kemudian, larangan maisir, menghindari praktik spekulasi yang tidak jelas dan berisiko tinggi. Larangan gharar, menghindari transaksi yang mengundang ketidakpastian berlebihan atau kebingungan dalam hal harga, jumlah, atau waktu. Kemudian, larangan haram, menghindari investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram seperti alkohol, tembakau, perjudian, dan riba. Kemudian, jenis-jenis pembiayaan syariah. Yang pertama, murabahah, di mana murabahah di sini adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli. Bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya dengan keuntungan. Kemudian yang kedua, mudarabah. Mudarabah adalah pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana ada pihak yang sebagai penyedia dana atau modal, kemudian ada yang bertugas sebagai pihak pengelola, di mana nantinya berdasarkan atas dasar bagi hasil sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak atau kontrak dan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian musyarakah. Musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip kerjasama. Pihak yang menyediakan modal dan pengusaha berbagi keuntungan dan risiko dalam suatu proyek atau usaha. Kemudian ijarah. Ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa atau penggunaan aset. Bank atau lembaga keuangan syariah menyewakan aset kepada nasabah dengan kesepakatan pembayaran sewa. Selanjutnya, istisna. Istisna adalah pembiayaan untuk pembangunan proyek atau produksi barang secara khusus. Bank atau lembaga keuangan syariah mengambil pesanan untuk memproduksi barang tertentu dan menjualnya dengan margin keuntungan. Kemudian, pembiayaan wakalah. Wakalah adalah pembiayaan dengan prinsip perwakilan. Nasabah memberikan mandat kepada pihak bank atau lembaga keuangan syariah untuk melakukan transaksi atau investasi atas namanya. Kemudian, pembiayaan kafalah.
Kafala adalah pembiayaan dengan prinsip jaminan. Pihak ketiga memberikan jaminan untuk melindungi pihak lain dan transaksi atau pinjaman. Selanjutnya, pembiayaan Qardul Hasanah. Qardul Hasanah adalah pembiayaan berbasis pinjaman tanpa bunga atau keuntungan. Bank atau lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa memberikan bunga. Kemudian setelah membahas jenis-jenis pembiayaan, selanjutnya itu keunggulan pembiayaan syariah, di mana prinsip pembiayaan syariah ini memiliki prinsip keadilan dan transparansi. Pembiayaan syariah menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dari dan risiko antara pihak yang terlibat. Kemudian fokus pada ekonomi real dan pembangunan. Pembiayaan syariah cenderung lebih beroperasi atau berorientasi pada sektor real, seperti pembiayaan proyek infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, pembagian keuntungan dan risiko yang adil. Nah, dalam pembagian risiko, pembagiannya pembiayaan syariah, keuntungan dan risiko dibagi antara pihak yang terlibat berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Hal ini menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan. Selanjutnya, simulasi untuk pengembangan ekonomi mikro dan kecil. Pembiayaan syariah memberikan dukungan khusus untuk pengembangan ekonomi mikro dan kecil. Kemudian dukungan bagi inklusi keuangan. Pembiayaan juga bertujuan untuk menyediakan akses keuntungan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional, sehingga mempromosikan inklusi keuangan. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang pembiayaan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.